Halo Bapak, aku mau menjelaskan perbandingan unit link dan tradisional ya Pak ya. Nah, kita contoh ya, untuk tradisional itu preminya misalnya itu 400.000 ya per bulan. Per tahun berarti kan 4.800.000. Per tahun 4.800.000, kita hitung bulanan aja deh, 400.000. Kemudian namanya tradisional itu kan setiap tahun itu premi itu kan naik mengikuti usia ya. Selain mengikuti usia bertambah, tingkat resiko yang bertambah, juga ada namanya inflasi biaya kesehatan gitu kan. Nah, kita taruh 5% aja deh yang kecil kan. Kita buat taruh tahun ke 20. Ininya tahunan. Annual. Maka pada tahun ke-20 itu premi yang dibayarkan adalah 1.061.000. Ini asumsi usia 35 tahun ya. Berarti kalau tahun 20 tahun kemudian berarti 55 tahun, preminya 1.061.000. Nah, kita bandingkan dengan yang unit link. Kalau unit link itu kan preminya itu per bulan itu 595.000 untuk yang usia 35 ya. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini Pak. Kalau perbandingannya ya kan, ini kan usia, ini premi atau biaya asuransi ya, ini premi gitu kan. Nah, kalau unit link yang dibayarkan ini preminya kan flat ya Pak ya, rata terus. Kalau yang tradisional seperti ini, tradisional gitu. Emang di awal itu usia 35 ya tadi ya, 35 tahun itu ketemu premi 400.000. Kalau usia 35 di unit link ketemu premi 595.000. Nah, kenapa ini? Karena kan namanya unit link itu kan ada sebagian premi yang dibayarkan itu masuk ke nilai tunai atau investasi. Nah, ini nilai tunainya yang terbentuk ya kan. Nah, tujuannya ini apa? Untuk unit link ini bukan untuk investasi seperti yang mencari keuntungan, bukan, tapi tujuannya itu adalah untuk mengcover ini biaya asuransi yang semakin ini 40, ini 45, ini 50, ini 55 tahun. Nah, usia 55 nih ya, kita lihat unit link. Nah, ini preminya malah sudah lebih tinggi kalau di tradisional itu. Di sini. Nah, tadi kan 55 itu 1 juta ya, 1.050.000 lah ya taruh. Nah, seperti ini. Sedangkan di unit link ini masih preminya masih sama 595.000. Gitu. Karena apa? Karena ada nilai tunai ini yang diharapkan jika nilai investasinya bagus itu bisa mengcover biaya asuransi yang semakin lama semakin meningkat. Karena kita tahu kalau namanya inflasi kesehatan itu inflasi biaya medis ya. Inflasi biaya medis itu setiap tahun itu selalu naik. Inflasi biaya medis setiap tahun itu naik. Malah tingkat inflasinya itu melebihi dari penghasilan masyarakat gitu. Jadi nggak sebanding gitu dengan penghasilan masyarakat gitu. Jadi diharapkan dengan nilai tunai yang terbentuk ini bisa mengcover untuk biaya asuransi di usia lanjut. Karena kenapa? Karena di usia ini kan kita sudah tidak produktif. Setelah usia pensiun 65 lah ya, taruh pensiun. Nah,
pensiun ini kita sudah tidak produktif gitu. Kita kalau disuruh membayar premi yang tinggi 65 itu udah 2 jutaan, 2 juta. Kalau diminta untuk bayar premi yang tinggi itu kan ada kemungkinan itu kalau untuk karyawan itu untuk udah sulit ya, kecuali anaknya yang membayarkan preminya gitu kan, seperti itu. Makanya tujuannya unit link itu sebenarnya bukan untuk investasi, tapi hanya nilai tunai yang terbentuk untuk mengcover biaya asuransi yang seiring bertambahnya usia itu semakin tinggi, semakin mahal gitu. Kalau kita pakai tradisional terus, ada satu titik di mana masyarakat atau nasabah itu sudah tidak sanggup untuk membayar premi lagi gitu kan. Itu sangat disayangkan sekali gitu, karena akhirnya justru usia-usia yang udah usia tua itu biasanya lebih rentan sakit gitu kan. Jadi tetap harus ada proteksi. Nah, proteksinya itu dia bagusnya itu didapat sejak usia muda gitu kan. Kita istilahnya ada nilai yang bisa membantu mengcover biaya asuransi di usia lanjut ini gitu kan. Nah, selain itu yang pertama ya. Yang pertama, preminya itu akan semakin meningkat ya kan. Premi semakin meningkat. Ada satu titik di mana masyarakat nggak bisa membayar lagi gitu. Kalau semakin bertambah usia semakin mahal. Yang kedua, untuk preminya semakin meningkat itu asumsi baru 5% ya tadi ya. Tapi kan namanya inflasi kita nggak bisa pastikan, bisa 5%, bisa 10%, tergantung biaya medisnya gitu kan. Nah, setiap perpanjangan polis ini kan 400.000 ya, atau usia 36, nah itu akan ada namanya review polis. Setiap tahun perpanjangan itu kan pasti naik premi, itu ada review polis. Nah, apabila amit-amit di usia 55 tahun premi sudah 1.050.000 ya, ada terkena penyakit jantung ya kan, jantung, pasang ring jantung itu 200 juta gitu kan. Nah, banyak pengalaman dari nasabah yang sebelumnya, Kak, dia pernah ngambil tradisional, dia mau beralih ke unit link. Dia cerita pada saat dia ada suatu klaim besar seperti ini, pada saat mau perpanjangan polis, preminya itu naiknya berkali lipat gitu. Tadinya preminya 1.050.000 bisa jadi 2 juta per bulan. Maka itu nasabah itu mencari asuransi yang lain gitu kan, karena ternyata preminya itu sudah mahal gitu, karena ada resiko klaim. Dia cek history, biasanya di review setiap tahun. Yang kedua, review tiap tahun gitu. Nah, kemudian selain itu review setiap tahun, jadi tidak aman, tidak tenang, karena kan di usia yang ini kita udah istilahnya udah mau pensiun, kita diharuskan membayar premi yang tinggi gitu kan, tidak aman, tidak tenang. Apalagi ada histori penyakit, karena ada histori penyakit ya gitu, preminya naik berkali lipat. Atau bisa juga diputus kontrak sewaktu-waktu oleh perusahaan asuransi itu. Maksud, karena tradisional itu kan ibarat kontrak rumah ya gitu kan, misalnya setiap setahun atau setiap 5 tahun kontrak rumahnya gitu kan. Nah, apabila pemilik rumah tersebut udah tidak mau sewakan lagi gitu kan, nah mau tidak mau si yang penyewa itu kan mencari rumah yang lain gitu kan, Pak. Nah, sedangkan kalau udah kondisinya sakit gitu kan, untuk mencari atau beralih ke perusahaan asuransi lain itu rada sulit, belum tentu diterima gitu. Itu riskan sekali gitu kan. Kalau untuk jangka panjang
itu baiknya ambil yang unit link seperti itu. Kita nggak Yvonne itu nggak fokus di investasi, tapi tetap fokus di proteksi. Maka itu banyak dulu agent-agent yang salah menjelaskan gitu ya, termasuk saya korbannya juga gitu kan, bahwa bilang 10 tahun kita bayar premi akan balik modal katanya gitu kan, pasti banyak denger ya. Tapi kenyataannya udah 10 tahun saya tunggu tidak balik modal tuh, udah 15 tahun saya tunggu nggak balik modal kan, akhirnya apa yang ada, kecewa kan. Nah demikian juga seperti itu, waktu itu saya dijelaskan seperti itu. Tapi sejak saya bertemu dengan teman saya gitu kan, dia menjelaskan, nah dia itu berarti karena saya nasabah dulu sebelumnya, dia menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan dari asuransi itu tetap adalah proteksi gitu. Walaupun unit link tetap tujuan utamanya proteksi. Nilai tunai yang terbentuk hanya untuk mengcover biaya asuransi yang semakin bertambah usia semakin tinggi, seperti itu. Tetap aja kita emang baiknya kita anggap nilai tunai itu kita anggap angus juga gitu kan. Tapi bagusnya lagi di unit link itu ada namanya fleksibilitas cuti premi gitu. Yang keempat itu bisa cuti premi. Keempat, cuti premi. Jadi kayak contoh nih, kondisi pandemik kemarin nih, banyak kan yang kena pengurangan penghasilan kan itu karena pandemi, bahkan ada juga yang sampai di terminasi gitu, terminate, nggak bisa melanjutkan pekerjaannya lagi. Nah bagaimana, sedangkan pandemi itu kita butuh banget yang namanya asuransi, lagi zamannya covid kan gitu, nggak ada asuransi bagaimana gitu kan, paling tergantung dari BPJS bisa. Nah cuti kalau di unit link kita bisa ngambil di saat situasi pandemi keuangan tidak stabil, kita bisa cuti premi. Nah biaya asuransinya itu, biaya asuransi itu diambil dari nilai tunai ini gitu yang sudah terbentuk gitu. Jadi proteksi tetap ada, proteksinya tetap ada walaupun cuti premi, proteksi ada. Nah tapi cuti preminya itu berapa lama kita nggak bisa pastikan, kita harus lihat dari nilai tunai yang terbentuk itu sudah berapa, apakah cukup untuk mengcover biaya asuransinya. Nah itu juga harus sering dicek, sering dipantau istilahnya ya, jangan sampai nilai tunai ini tiba-tiba nol, habis. Nah kalau habis berarti kan artinya polisnya itu artinya jadi lapse, tidak aktif lagi, seperti itu. Oh iya, ada cerita juga ya kan, bahwa nasabah pernah bilang, nasabah yang lain ya, dari agent yang lain tuh pernah dijanjikan cukup 10 tahun aja bayar premi, setelah itu nggak perlu bayar premi tapi proteksi tetap ada. Tapi kenyataannya kita bisa lihat akhirnya apa, 10 tahun bayar premi aja. Nah waktu itu dia masih di usia 25 tahun baru lulus kuliah ya, berarti pada saat usia 35 tahun nah dia itu stop premi. Waktu 10 tahun yang lalu itu premi masih murah, sekitar 350.000 itu sudah masih dapat ya gitu kan. Nah 10 tahun kemudian dia stop premi. Nah di usia 52 tahun berarti kan ini 12 tahun kemudian ya, 12 tahun kemudian terjadi resiko. Nah pada saat terjadi resiko ternyata tidak bisa klaim. Kaget dong, shock dong, karena kan dijanjikan tetap ada proteksi kan, cukup bayar 10 tahun kan. Setelah dicek polisnya ternyata lapse atau tidak
tidak aktif. Kenapa? Saldo nilai tunai itu 0, habis, tidak bisa mengcover biaya asuransinya, tidak bisa cover biaya asuransi lagi gitu. Pasti bapak atau ibu tuh sering mendengar, saya kok klaim nggak dibayarkan gitu kan, ternyata polisnya ini lapse, tidak aktif karena kondisi nilai tunainya nggak ada, dijanjikan seperti ini 10 tahun. Itu penjelasan yang menurut saya tidak tepat ya, karena seperti ini, seperti mobil ya, mobil supaya jalan itu kan perlu bensin ya. Bensin itu kan ibaratnya juga premi ya, asuransi. Bensin ini kan mobil itu perlu dirawat ya, proteksi supaya bisa jalan itu isi bensin. Kemudian di mobil itu kan ada namanya cadangan bensin. Cadangan bensin ini ibaratnya seperti nilai tunai yang terbentuk. Nah, mobil kita pakai terus, pasti perlu isi bensin ya, supaya bisa jalan. Nah, kalau misalnya bensin tidak diisi tapi dipakai jalan terus, tidak isi bensin, nah cadangan bensin ini lama-lama akan habis, cadangan habis ya kan. Kalau dipakai tidak isi bensin, dipakai terus, cadangan akan habis, akhirnya mobilnya stop, tidak bisa jalan gitu. Demikian juga dengan proteksi gitu kan, kita premi dibayarkan maka terbentuk proteksi ya kan. Nah, bagaimana jika preminya stop, sedangkan ini jadi nilai tunai terpakai terus kan, untuk biaya asuransinya, untuk membayar biaya asuransi supaya proteksinya tetap ada kan, supaya proteksi jalan ya kan. Tapi bagaimana jika preminya biaya asuransinya tetap tidak dibayar, premi tidak dibayar, dia memakai cadangan atau bensin dan nilai tunai terbentuk, lama-lama akan habis gitu. Apalagi kayak mobilnya bertambah tua, bensinnya pasti makin boros ya kan. Demikian juga dengan usia semakin bertambah, biaya asuransi juga semakin bertambah. Seperti itu. Kalau tidak diisi lama-lama habis, akhirnya proteksinya juga lapse atau tidak aktif. Nah, seperti itu kurang lebih analoginya gitu. Nggak mungkin kita memakai cadangan terus-terusan tanpa diisi lagi gitu kan, bisa habis gitu. Demikian juga nilai tunai yang terbentuk lama-kelamaan akan habis jika tidak dibayarkan preminya gitu. Analoginya seperti ini untuk penjelasannya. Kemudian kita lihat secara tabel ya untuk perhitungan premi tradisional dan unit link. Nah, ini tradisional, asumsi premi itu naik setiap tahun sebesar 5%. Tadi kan premi usia 35 tahun adalah per tahunnya 4630 ya, sekitar per bulannya 387 ribu sih kurang lebih ya. Kalau sedangkan di unit link itu usia 35, preminya 7.140.000 per tahun,
per bulannya itu 595.000 per bulan. Nah, ini preminya memang terlihat murah di awal, ya kan? Tapi kan naik terus 5%. Ini asumsi baru 5%, gitu kan? Bisa juga nanti naik 10% atau 15%, gitu kan? Atau juga bisa tergantung dari history claim untuk preminya ya. Ada klaim besar, premi juga bisa naik besar, premi tinggi ya, karena kan ibarat kontrak ya. Nah, kita lihat di tahun ke-10 usia 44 tahun, premi yang dibayarkan asumsi 5% itu adalah 7.182 per tahun ya. Ini sudah mulai kelihatan lebih mahal nih. Sedangkan di tahun ke-10 ini preminya masih sama, 7.140.000 gitu kan. Tahun ke usia 50, tahun ke-16, premi yang dibayarkan itu sudah 9.625 per tahun, ya kan? Sedangkan di usia 50 tahun itu masih 7.140 yang dibayar. Seperti itu. Jadi tradisional itu pasti premi naik seiring usia ya. Nah, kita lihat secara total premi yang dibayarkan itu sebenarnya lebih murah mana gitu kan. Kita bisa lihat di tahun ke-18 usia 52 tahun, secara total premi yang tradisional itu kita sudah bayarkan adalah 130 jutaan 252 ya. Sedangkan di unit link secara total 128.520 ini yang dibayarkan preminya, ya kan? Berarti tetap lebih murah yang unit link. Ini udah kelihatan di usia 52 tahun. Ini baru asumsi 5% ya perhitungannya. Kemudian kita lihat di tahun ke usia ke berapa ya? Contoh yang terakhir aja deh. Usia 69 tahun. Usia 69 tahun. Ini preminya itu sudah 24.300-an per tahun. Sedangkan di sini masih 7.140.000 gitu di usia 69. Dan secara total premi yang dibayarkan itu sudah 418 jutaan di tradisional, sedangkan di unit link masih secara total itu baru 249.900. Ini hampir 2 kalinya loh dari yang unit link. Jadi untuk jangka panjang tetap secara premi itu tetap lebih murah di unit link gitu. Kita bisa, karena kan preminya flat, kita bisa lihat dari sini juga udah kelihatan. Kalau secara premi ya tahun ke-10 sudah kelihatan gitu. Kalau secara total di tahun ke-18 secara total ya, tapi secara bayar premi yang dibayarkan sudah lebih mahal di tahun ke-10 nih di tradisional gitu kan. Makanya akan ada satu titik di mana premi tradisional itu akan bisa tidak terjangkau gitu kan, lebih mahal sekali dibanding yang ini. Jadi bisa aja di saat premi tidak terjangkau, proteksinya jadi tidak ada, ya kan? Proteksi tidak ada karena kemampuan untuk membayar preminya itu sudah berkurang gitu kan, sudah tidak ada. Karena kan di usia anggaplah kita di usia 60 pensiun gitu kan, sedangkan kita harus bayar premi 15 jutaan. Ini tinggi sekali, hampir 2 kali lipatnya dibanding yang unit link, sedangkan kita sudah tidak produktif lagi gitu kan. Nah, seperti ini analoginya, perbandingannya. Proteksi bisa tidak ada jika tidak bisa bayar premi, gitu. Proteksi tidak ada jika tidak bisa bayar premi, tidak aman juga, tidak tenang. Kenapa? Karena bisa juga premi naik tinggi,
premi tinggi atau putus kontrak. Perusahaan asuransi sudah tidak mau melanjutkan dengan nasabah lagi gitu kan, mungkin karena ada histori penyakit yang berat gitu kan, bisa juga gitu kan putus kontrak. Nah kalau sudah sakit itu mau mencari asuransi lain itu susah, nggak bisa diterima juga gitu kan kalau udah histori penyakit gitu. Jadi ini sangat riskan sekali, tidak aman menurut saya kalau yang tradisional gitu. Sedangkan kita kan pasti membuat asuransi itu kan untuk tenang dan aman ya, tenang dan aman di masa mendatang itu. Jadi kita membayar premi sejak usia muda untuk mengcover biaya asuransi yang di usia tua itu kan, seperti itu. Kemudian hampir 2 kalinya, kira-kira seperti itu aja. Tidak fleksibel berarti ya kalau yang tradisional ya, karena kan kalau nggak bisa bayar premi, proteksi tidak ada, berarti tidak fleksibel gitu kan. Nah kalau sedangkan keuangan sedang sulit, kalau di unit link ini kan kita ada namanya fasilitas cuti premi gitu, bahkan bisa diambil juga nilai tunai yang terbentuk itu gitu kan. Misal di tahun ke-16 usia 50 terjadi pandemi, keuangannya sulit, anak-anaknya butuh mau naik universitas, mau kuliah gitu kan, kemudian bagaimana dengan preminya gitu kan, bisa cuti premi bisa. Nah untuk masuk ke kuliahnya gimana, itu ada nilai tunai yang terbentuk, jika ada kita bisa membantu untuk uang kuliahnya. Contoh ini tahun ke berapa ya, ke-16 ya, usia 50, ntar kita lihat nilai tunai yang terbentuknya ya, itu baru asumsi seperti itu. Kita lihat. Nah, ini contoh yang ilustrasi usia 35 tahun, bapak bagus ya, preminya 595.000. Ini untuk asuransi kesehatan ya. Nah kita lihat tadi usia 50 ya, berarti di sini nih usia 50 tahun ke 15 ya. Nah asumsi itu 8% ya, itu nilai tunai yang terbentuk itu sudah 48.156. Asumsi ini rata 8% terus tiap tahun ya kan. Ini yang seperti saya infokan tadi, bahwa itu nilai tunainya ini bisa dimanfaatkan untuk cuti premi kalau kondisi keuangan tidak stabil, dan bahkan bisa untuk mengcover biaya asuransi gitu kan. Nah semakin bertambah usia, semakin tua, semakin bertambah usia, biaya asuransinya semakin mahal. Nah seperti yang usia 50 ternyata butuh dana, keuangan sulit untuk anak kuliah, kita bisa ambil dari sini nilai tunai ini, sangat membantu sekali kan. Sedangkan kalau yang di tradisional itu tidak ada nilai tunai seperti ini, dia tidak bayar premi, itu hangus, proteksinya hilang. Seperti itu sih sekilas. Kira-kira seperti itu aja sharing dari aku. Barangkali semuanya itu kembali ke pribadinya masing-masing, bapak atau ibu lebih condong untuk yang mana gitu kan. Mungkin dari penjelasan ini sudah ada gambaran sedikit mengenai asuransi gitu kan, proteksi tidak untuk investasi gitu kan. Kalau asuransi untuk plus minusnya sudah. Kira-kira itu aja. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Bye bye.